wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bertemu lagi dalam suasana yang cerah ceria dan penuh semangat. Jadi sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Marilah sebelum pembelajaran dimulai kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mas Vano sudah memimpin untuk berdoa. Gimana nak kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat semuanya ya? Sehat. Ada yang sakit, kayaknya ada yang pakai jaket nih. Sakit ya? Kedinginan? Oh, tapi nggak sakit? Sakit? Enggak? Oh, kedinginan. AC-mu berarti kedinginan. Bisa dikecilkan kalau memang ngerasa kedinginan ya. Oke. Jadi kemarin kita udah membahas tentang apa nak sebelumnya? Saya belajar. Oke. Nah, sekarang ini juga nggak kalah pentingnya, kita akan membahas tentang jalur masuk di perguruan tinggi gitu. Jalur masuk perguruan tinggi itu banyak banget. Nah, ini harus kalian tahu dan harus kalian pahami. Maka dari itu sekarang hari ini nanti kita akan bahas tentang jalur-jalur masuk di perguruan tinggi itu ada apa aja. Yang kalian tahu kan mungkin sekarang ini kan baru SNBT, SNBP, itu dan yang lain-lainnya yang dikeluarkan oleh perguruan-perguruan tinggi yang memakai jalur rapot juga, itu kan banyak yang belum tahu biasanya. Nah, pada hari ini kita akan bahas lebih tuntas lagi tentang jalur masuk perguruan tinggi yang ada di perguruan tinggi di Indonesia itu, gitu ya. Nah, jadi tujuannya kenapa kita membahas tentang jalur masuk perguruan tinggi ini ya, biar kalian mengetahui informasi-informasi jalur masuk itu ada apa aja selain dari SNBP dan SNBT, karena banyak sekali jalur masuk yang lainnya. Dan biar kalian nanti bisa menentukan kalian mau masuk di jalur perguruan tinggi yang mana, sesuai dengan kemampuan kalian, sesuai dengan keinginan kalian. Nah, kalian nanti bisa menimbang-nimbang setelah kalian mendapatkan informasi pada hari ini. Begitu ya. Nah, nanti jadi hari ini kita ini nanti akan berdiskusi. Jadi layanan BK pada hari ini nanti kita akan berdiskusi bersama tentang jalur masuk perguruan tinggi itu ya. Jadi nanti kita bentuk kelompok seperti yang minggu kemarin, kita juga sudah bikin kelompok, tapi nanti kelompoknya ada 8 kelompok sesuai dengan jalur masuk yang ada begitu. Jadi nanti setiap kelompok itu berbeda-beda permasalahannya, berbeda-beda topik yang akan dibahas ya. Jadi nanti kita bentuk kelompok, nanti kalian berdiskusi dan kalian akan presentasi di depan. Nah, nanti kelompok yang lain itu harus menanggapi kelompok yang maju di depan. Jadi harus menyiapkan pertanyaan kepada kelompok yang maju di depan. Begitu? Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Nggak ada? Sudah paham semuanya ya? Oke. Nah, kayaknya kurang bersemangat kalian pada pagi hari ini. Gimana kalau kita ice breaking terlebih dahulu biar kita lebih semangat? Oke? Siap semuanya? Jadi nanti ice breakingnya kalau Bu April memberikan angka kelipatan 2, maka kalian harus jawab door. Jadi misalnya Bu April 1 gitu, kalian tepuk. Tapi kalau misalnya Bu April menyebutkan angka kelipatan 2, kalian bilang door. Paham? Ya, kita coba ya, kita pemanasan dulu. Yuk, tegak semuanya dulu, kita main ice breaking terlebih dahulu. Bisa dimulai ya? 30 31 45. Gak kompak nih. Yuk, ulang lagi. 50 55 53 56. Ayo. Oke, kita ulang lagi sekali lagi ya. 102 kurang konsentrasi. Yuk lagi ya. 3. Siapa yang bilang dor? Ayo. Yuk konsentrasi. 5. Masih kurang konsentrasinya. 8. 10 9 7 6
kegiatan inti kita yaitu Bu April memberikan materi tentang jalur masuk di perguruan tinggi serta nanti akan ada video motivasi di mana anak itu sangat luar biasa effortnya untuk dapat masuk ke perguruan tinggi, begitu ya. Nah, sudah siap semuanya? Oke, siap. Ada yang tahu nggak perguruan tinggi itu apa? Perkuliahan, apa meneh? Tingkat sekolah tertinggi. Oke, betul semua. Jadi perguruan tinggi itu nanti kalian tempuh setelah kalian masuk ke SMA ya. Semuanya mau masuk di perguruan tinggi atau mau ada yang bekerja mungkin? Atau menikah? Ada yang menikah, Ca. Ya Allah. Siapa mau sing menikah, Vano? Udah ada calonnya, no? Guyu berarti ada. Oke. Jadi ini Bu April memberikan gambar-gambar logo-logo universitas ataupun institut perguruan tinggi yang ikatan dinas. Nah, ada nggak salah satu dari ini yang kalian ingin masuki? Ada. Banter. Kira-kira mau di mana yang paling banyak? Mesti UNS Mesti UNS. Ini UI, mantap. Ada loh kakak kelas kalian yang di UI, jadi nanti kalian harus meneruskan. 2 tahun ini nggak ada, jadi 3 tahun yang lalu itu ada yang di UI, tahun kemarin dan kemarinnya itu juga nggak ada. Jadi nanti insya Allah IPS 5 ya yang meneruskan ke UI. Di sini ada mana aja ini? UNS, Brawijaya, terus GM, terus TIS, STAN, betul, UI, Undip, UNES. Ini mana ini? Ini Akpol. Nah ini Akpol, ini UNY, ini IPDN. Ada yang mau ke ikatan dinas? IPDN mungkin? Gak ada yang berminat. Pengennya dengan dinas? UNS? Mesti apalane nang UNS. Yuk, nah ini tadi ya perguruan tinggi itu apa? Itu perguruan tinggi itu merupakan satuan penyelenggara pendidikan tinggi sebagai tingkat lanjut dari jenjang pendidikan menengah di jalur pendidikan formal. Jadi nanti biasanya kalau dari SMA itu nanti lanjut ke perguruan tinggi atau ke perkuliahan begitu. Lah nanti mungkin ada beberapa seperti yang Bu April sampaikan sebelumnya itu kan ada yang mau kuliah, ada yang mau bekerja, ada yang mau menikah. Nah, itu tergantung keputusan dari kalian. Tapi biasanya kalau dari SMA sebagian besar itu nanti kuliah begitu ya. Nah, jadi jalur masuk perguruan tinggi itu banyak. Di sini Bu April hanya menyebutkan 8, tapi nanti pada kenyataannya ketika nanti sudah selesai semester 1 itu biasanya nanti banyak banget perguruan tinggi yang masuk yang memakai jalur rapot. Ya, karena mereka kan membutuhkan rapot sampai semester 5. Maka dari itu biasanya mereka bukanya itu setelah semester 5 selesai. Nah, ini dari sekian banyak ini Bu April cantumkan di sini tuh hanya 8. Ya, jadi nanti kalian kan sudah bergabung toh di grup yang Bu April bikin itu, yang studi lanjut. Nanti biasanya semua informasi itu kami share di grup tersebut. Ya, jadi yang pertama ini ada SNBP yang dulu namanya SNMPTN. Nah, mekanisme dari SNMPTN ke SNBP ini lumayan ada banyak perbedaan begitu. Yang dulunya itu hanya rapot 6 mapel, sekarang semuanya mapel. Gitu. Nah, terus SNBT itu tes tertulis itu juga ada perbedaan, yang dulunya ada TPA sekarang hanya TPS saja. Nah, terus ada SNPN. Ada yang sudah tahu SNPN apa? Tidak tahu. Seleksi ini yang ini ya, SNPN sampai dengan PPKBU ini adalah nama yang tahun kemarin karena Bu April belum menemukan, maksudnya karena pergantian si SNBP dan SNBT apakah mereka juga ada pergantian nama atau enggak, itu belum keluar, belum rilis. Jadi ini untuk pengetahuan kalian kalau di tahun kemarin itu ada jalur masuk ini gitu ya. Nah, kalau SNMPN itu dia juga pakai rapot tapi untuk politeknik
Jadi seperti SNMPTN, tapi itu khusus politeknik aja. Gitu. Itu namanya SNMPN. Biasanya nanti mereka meminta kayak surat kesehatan seperti itu. Jadi kalau politeknik itu biasanya persyaratannya lebih banyak lagi dibandingkan dengan SNMPTN yang dulu. Terus ada SPAN PTKIN. Ada yang tahu SPAN PTKIN? Belum tahu juga. SPAN PTKIN itu jalur masuk tetapi di bidang keagamaan seperti UIN, IAIN. Nah, itu dia jalur masuk seperti SNMPTN-nya itu namanya SPAN PTKIN. Gitu. Jadi itu di bidang keagamaan. Terus ada USMI IPB. Ini USMI ini D3, IPB D3. Jadi nanti pakai rapot. Ini yang Bu April cantumkan ini pakai rapot semuanya ya, bukan yang tes tulis. Ini yang pakai rapot semuanya. Jadi dan ini biasanya nanti semuanya boleh mengikuti. Kecuali yang ini ya, SNBT ini tertulis. Semuanya boleh mengikuti kecuali SNBP. SNBP kan ada eligible-nya kan, itu hanya anak-anak yang memang eligible. Kalau yang lainnya ini semuanya bisa ikut. Ya, semuanya bisa ikut. Dan PPKB UI ini dia harus ranking paralel 50%. Begitu persyaratannya yang tahun kemarin. Ya. Terus ada USMI IPB. Itu D3, pakai rapot juga. Lalu ada PSSB Undip, itu juga pakai rapot. Terus ada PMDK UNS dan ada PPKB UI. Nah, untuk yang si PPKB UI ini hanya terbatas anaknya. Karena dulu ketika kita pengajuan itu kita dapat kuotanya hanya 2 anak yang boleh mendaftar. 2 anak saja yang boleh mendaftar. Karena apa nak? Karena di PPKB UI ini dia biayanya itu tinggi sekali. Istilahnya dia jalur mandiri tapi yang pakai rapot. Gitu. Jadi SPP-nya itu hampir 20 jutaan. Anunya apa? Persemesterannya itu. Gitu. Jadi memang kalau mau mendaftar di PPKB UI ini memang harus konsultasi dengan orang tua. Harus konsultasi dengan orang tua karena SPP-nya sudah mahal, biaya hidupnya di sana juga mahal, terus tidak boleh mengajukan beasiswa. Gitu. Jadi memang ini khusus untuk anak-anak yang mampu lah seperti itu. Jadi gitu ya. Nah, untuk tahun kemarin itu kita cuma dapat kuota 1 karena yang 3 tahun yang lalu itu hanya yang keterima dari 2 pendaftar itu yang keterima hanya 1. Nah, terus apa sih faktor yang mendukung untuk masuk di perguruan tinggi itu? Nah, ini adalah faktor-faktor yang memang harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah faktor teknis, ya. Untuk tes, apalagi tes tertulis yang SNBT itu kan pakai komputer toh nak. Nah, kalau kalian nggak terbiasa, pasti kan akan gugup dulu, ya nggak? Kalau kalian nggak terbiasa untuk iki caranya piye, iki masuknya gimana dan lain sebagainya, kan pasti akan gugup dulu. Belum ngerjain aja wes keringetan dhisik tentang teknisnya. Nah, maka dari itu sekolah mengadakan apa? Tryout, latihan-latihan soal. Itu buat apa? Ya biar kalian terbiasa untuk membuka webnya, terbiasa untuk masukkan username, password, dan lain sebagainya itu seperti apa, terus kalian nanti misalnya berganti soal itu modelnya seperti apa, biar terbiasa. Jadi ketika nanti kalian udah benar-benar real di lapangan, kalian mengikuti ujian tulis, itu kalian udah ngerti, sudah terbiasa dengan hal-hal seperti ini gitu. Jadi faktor teknis itu sangat benar-benar kalian harus perhatikan. Terus jangan lupa, ketika nanti kalian tes, itu kan kalian disuruh bawa alat tulis. Itu jangan sampai kalian nggak bawa dan kalian meminjam teman. Karena itu akan dianggap curang. Begitu, jadi memang tidak boleh meminjam alat tulis itu tidak boleh. Terus faktor psikologis. Nah ini, kalau misalnya kalian itu tidak terbiasa untuk mengerjakan soal-soal itu, terus tidak terbiasa untuk misalnya, daftar di ini itu seperti apa. Jadi nanti untuk pendaftaran semua yang 8 tadi, itu akan didampingi oleh sekolah nak. Jadi siapa yang mau mendaftar, besok itu biasanya kami bikinkan list grup. Jadi nanti ada grup USMI, grup UI, grup ini nanti grupnya banyak banget. Grup UI, grup dan lain sebagainya. Pokoknya tadi yang 8 tadi itu pasti akan dibikinkan grup sendiri-sendiri. Nah, nanti kita koordinasi di situ. Biasanya nanti kita daftar bareng-bareng di lab. Gitu ya. Nanti bareng-bareng daftar di lab, nanti dipandu oleh BK dan tim kurikulum untuk membantu kalian untuk mendaftar itu. Nah, terus nanti kan kalau yang itu bisa didampingi sama sekolah ya. Jadi tidak begitu krusial sekali. Tapi kalau yang
tes tertulis itu kan benar-benar tidak ada pendampingan dari sekolah. Untuk pendaftarannya itu nanti biasanya didampingi sekolah, tapi untuk tes dan lain sebagainya itu kan kalian sudah selesai ujian sekolah. Otomatis nanti akan kalian sudah jarang untuk masuk ke sekolah. Nah, biasanya itu nanti kalian sendiri gitu loh. Kalian sendiri yang berusaha gimana caranya. Nah, itu kalau kalian tidak menyiapkan terlebih dahulu, kalian tidak bertanya-tanya, oh tesnya gimana. Nah, terus ada penguasaan materi tes. Dengan adanya tryout itu, maka kalian diharapkan menguasai materi-materi yang nanti akan diteskan di SNBT itu. Jadi istilahnya kalian sudah terbiasa untuk mengerjakan tes dan strategi pengerjaan soalnya seperti apa, serta strategi memilih jurusan. Nah, nanti untuk memilih jurusan kita bahas di pertemuan berikutnya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan materi ini? Tidak ada? Oke. Bu April ada video, silahkan nanti kalian lihat dulu. Ini cerita tentang anak yang dia berusaha bagaimana caranya untuk masuk ke universitas dan fakultas yang dia impikan dari kecil. Silahkan kalian lihat dulu ya. Mimpi kamu ini, hah? Ini mimpi kamu terbang ke luar angkasa. Mimpi kamu, hah? Apa sih, Pak? Putri! Putri! Reaksi ada 2 tahap ya, pemberian. Yang ditanyakan, jika efisiensi reaksi pemurnian senyawa TiO2 adalah 80%, Udah dipanggil orang tua tuh jawab, kek. Oh, nonton aja. Enggak, Pak. Ini aku lagi belajar. Belajar apa nonton gitu loh? Udah tahu bapaknya sakit. Gak dibikinin bubur, gak dibikinin teh. Susah. Susah ya? Peduli sama orang tua. Susah. Ya, Pak. Terima balik belajar. Hilangkan semua resah, oh terlukis semua impianku. Pak. Ingin ku gapai. Putri pamit ya. Tercapaikah mimpiku? Siapkah ku melangkah? Kupu-kupu mengepakkan sayapnya tak ragu. Tentang rotasi bumi ini. Terbang Pertama, apa itu rotasi bumi? indah. Kedua, apa yang akan terjadi jika bumi berhenti Baik, Put. berotasi? Pak Rahmat ya? Boleh. Ku lalui hidupku dengan hati seterang bintang akan dapat belajar informasi bersinar kegiatan masuk tak kampus, ragu. strategi lolos PTN, bahkan diskusi rencana masa depanmu. Ku melangkah. Put, hari ini nggak kemana-mana ya? Bantuin bapak ngambil padi. Loh, kan hari ini aku tes PTN, Pak. Besok deh aku janji. Udahlah, bantuin bapak. Panen padi baru bagus. Tapi kan aku juga udah bilang Bapak berbulan-bulan lalu kalau aku Apa sih, Put? Hah? Kamu kayak gini nih dari mana? Kamu makan dari mana? HP kamu dari mana? Bapak kenapa sih? Apa kenapa? Hah? Panen baru bagus, Put. Setelah bertahun-tahun kita gagal.
Apa? Ini. Hah? Ini. Mimpi kamu ini. Hah? Ini. Mimpi kamu terbang ke luar angkasa. Mimpi kamu. Hah? Apa sih, Pak? Gak usah PTN. Bisa nggak sih kamu urusin usaha Bapak? Hah? Kamu juga gak akan berhasil di kota. Boleh ikut? Pak, jangan, Pak. Kenapa sih, Pak? Pak. Pak. Jangan bunuh mimpi aku, Pak. Bapak, aku mau terbang ke angkasa. Dengan hati seterang bintang bersinar indah tak ragu. Ku melangkah. Ya? Yang ini Bapak lupa. Bersiaplah diriku. Kenapa, Nak? Untuk mengejar cita-cita kan ku gapai. Itu lolos PTN, Pak. Bapak enak. Berat. Berat lepasin kamu, Nak. Ya, selesai videonya. Yang kita bisa ambil dari video itu, pantang menyerah. Terus, effortnya apa? Apa yang harus kalian lakukan di sekarang ini? Kan pasti kalian didukung oleh orang tua kalian, mau kuliah, mau minta uang berapa, SPP-nya berapa, pasti kan didukung. Nah, dengan kalian yang seperti ini berarti kalian harus apa dengan melihat video tadi? Selalu belajar, terus bersyukur, dan begitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembagian kelompok. Silakan, tadi kelompoknya seperti kemarin saja ya. Jadi kemarin kan sudah kita bagikan. Nah, silakan sekarang membentuk kelompok. Silakan berdiskusi di kelompoknya masing-masing. Ada 8 kelompok. Silakan bisa diputar kursinya atau mejanya digabungkan, silakan. Nanti Bu April jelaskan bagaimana cara mengerjakan tugasnya, begitu. Silakan berkumpul dulu. Oke, sudah berkumpul semuanya ya. Jadi kan tadi Bu April sudah meminta kalian membawa handphone. Nah, silakan nanti handphonenya boleh digunakan untuk mencari informasi, bukan untuk yang lain ya. Jadi nanti HP-nya silakan searching, browsing, ataupun membuat medianya di HP boleh, memakai Canva boleh, atau nanti memakai kertas karton dan spidol yang sudah Bu April siapkan. Silakan nanti kalau membutuhkan karton, ambil di depan sini, spidol juga ada. Ya, jadi caranya, didengarkan dulu. Cara mengerjakan adalah, ini Bu April bagi kelompoknya ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7 ya. Oke. Jadi nanti kita skip yang PPKB, nanti Bu April aja yang menjelaskan. Oke. Kelompok 1 dicatat.
Kelompok 1 membahas tentang SNBP. Ya. SNBP itu dulunya namanya SNMPTN itu loh, Nak. Tuh. Terus yang kelompok 2 ini membahas tentang SNBT. Ya. Kelompok 3 membahas tentang SNMPN yang politeknik tadi. Terus yang kelompok 4 membahas tentang SPAN PTKIN. Yang kelompok 5 membahas tentang USMI IPB. Kelompok 6 membahas tentang PSSB Undip. Kelompok 7 membahas tentang PMDK UNS. Silahkan kalian cari persyaratan untuk bisa mendaftar di jalur-jalur tersebut itu apa aja. Ya, misalnya nilai rapot harus minimal 80. Misalnya, nah itu nanti kalian catat semua. Kalian diskusikan dengan teman-teman kalian dan kalian bikin media. Ya, kalian boleh hanya menuliskan di kertas ataupun mungkin di karton atau membuat kanva boleh. Nanti kalian presentasikan di depan kelas dan nanti kalian kelompok yang tidak presentasi berarti kelompok itu harus memberikan pertanyaan terkait dengan yang diterangkan teman di depan. Begitu ya. Lah, terus ini kira-kira kita mau berdiskusi berapa menit? Sekitar 20 menit. Cukup? 30? 20 ya, 20 menit kita diskusi. Lalu nanti 15 menitnya untuk presentasi. Mungkin ada yang ditanyakan terkait dengan tugasnya? Tidak ada. Nanti kalau selama proses ini kalian mau bertanya silahkan. Ya, jadi Bu April juga keliling. Gitu ya, Nak ya. Silahkan. Sekarang kalian mulai untuk membahas dengan kelompoknya. Lalu kalian bisa tuliskan di kertas karton ini. Atau kalian mau bikin kanva juga boleh. Silahkan. Ya. Gimana? PMDK UNS. Pengertiannya? Boleh. Karena ini juga ya Bu ya? Kayak ini. Menggunakan ya, ya itu yang penting kan, poin pentingnya malahan. Itu. Terus persyaratannya nanti apa aja begitu. Yang apa? Politeknik. Iya, SNMPN kan? Iya. Itu webnya biasanya nanti tahun kemarin. Udah ketemu? SNMPN. Nah, itu betul. Oh, bukan itu bukan web resminya itu, yang SNMPN. SNMPN. Ya. Itu tapi 2020, Dok. Ada enggak yang SNMPN tok yang logonya? Kalau enggak ada ya enggak apa-apa, nanti dibilangin kalau itu tahun kemarin ya. Saya bentar. Iya. Enggak mau apanya? Oh, berarti belum dibuka. Ya berarti pakai web yang lain. Pakai yang ini aja nggak apa-apa. Atau kalau misalnya dari siaran persnya Mas Nadim itu loh, itu juga ada, boleh. Silahkan masukkan. Iya, betul. Kalau enggak, lihat di web itu juga ada. Wah, kelompok 1 sudah loh, Nak. Ayo. Kelompok yang lainnya sudah belum? Ayo, kelompoknya Mbak Sabrina, silahkan maju. Yo. Nanti disiapkan pertanyaan ya masing-masing kelompok.
kelompok, silakan nanti bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan yang sama, Sabina, Sabila, Widya akan mempresentasikan informasi tentang USMI IPB. Siswa wajib mengisi gelar program studi dan biodata sebagai persyaratan mengikuti seleksi USMI SP IPB. Siswa harus mengunggah foto berwarna formal tanpa atribut sekolah yang ukuran filenya maksimum 500 KB. Siswa dapat mengisi kartu peserta jalur USMI apabila persyaratan pendaftarannya sudah lengkap. Tujuan penerimaan sekolah dapat melihat dari pengumuman berupa rekapitulasi siswa yang diterima dan tidak diterima melalui laman usnisp.ipb.ac.id. Siswa harus login menggunakan nomor pendaftaran dan tanggal lahir pada registrasi.admisi.ipb.ac.id. Silakan yang mau bertanya. Oh ya, silakan Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu untuk kelompok 5. Silakan. Nah, sekarang kelompoknya Farhan Dani. Yuk, silakan. Mas Farhan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhandani Abiansyah, nomor absen 20. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang SNBP. Yang akan dipresentasikan bersama teman-teman saya ada saya Aji Sana Pamungkas, absen 18. Saya Zami Kota Batina, absen 31. Saya Ivan Pramanda, absen 19. Sekian perkenalan dari kami. Pengertian SNBP atau seleksi nasional berdasarkan prestasi adalah proses seleksi berdasarkan nilai rapor, portofolio, dan prestasi lainnya. Proses seleksinya ini sebelumnya lebih kamu kenal dengan nama SNMPTN. Ketentuan SNBP akan mempertimbangkan prestasi berdasarkan dua komponen penilaian, yaitu 1. Menilai 50% rata-rata nilai rapor keseluruhan. Komponen penilaian pertama adalah rata-rata nilai rapor seluruh mata pelajaran paling sedikit 50% dari bobot penilaian. 2. Maksimal 50% komponen penggali minat dan bakat. Maksudnya apa tuh? Komponen penggali minat dan bakat. Jadi komponen kedua ini akan menghitung nilai rapor dari paling banyak 2 mata pelajaran pendukung program studi yang dituju. Ketentuan jadwal SNBP. Pelaksanaan dan pengumuman hasil SNBP dilakukan sebelum pelaksanaan SNBT. Mirip seperti SNPTN sebelumnya, proses seleksi ini akan menjadi yang pertama digelar sebelum proses seleksi lainnya. Seleksi ini akan dimulai dengan pendaftaran hingga seleksi prestasi. Sekian presentasi dari kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ayo silakan, ada yang mau bertanya? SNBP sama seperti SNMPTN. Dulunya namanya SNMPTN itu, ya kan? Ya. Apa yang mau ditanyakan? Silakan Mas, berdiri nak. Presentasi kuota SNPTN itu buat sekolah itu berapa? Jurusan 40%. 40%. Betul enggaknya 40%? Betul ya. Jadi nanti apa tuh namanya presentasenya anak yang berhak untuk mengikuti SNBP ini adalah 40% dari masing-masing jurusan.
Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompoknya kelompok SPAN PTKIN silakan maju untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kita akan menampilkan informasi SPAN PTKIN. SPAN PTKIN merupakan pola seleksi yang dilaksanakan secara nasional oleh seluruh perguruan tinggi dalam satu sistem yang terpadu dan diselenggarakan secara serentak oleh panitia pelaksana yang ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Ketentuan umum. Yang pertama, SPAN PTKIN merupakan seleksi nasional berdasarkan penjaringan prestasi akademik dengan menggunakan nilai raport dan prestasi. Persyaratan siswa pelamar. Yang pertama, siswa MA, SMA, SMK atau pesantren adalah kelas terakhir pada tahun 2022. Yang kedua, memiliki prestasi akademik dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing perguruan tinggi. Yang ketiga, memiliki nomor induk siswa nasional atau NISN. Yang keempat, memiliki nilai rapot kelas 10 semester 1, kelas 10 semester 2, kelas 11 semester 1, kelas 11 semester 2, dan kelas 12 yang telah diisikan di PDSS. Itu tadi informasi yang kita sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan, Mas. Izin bertanya, kalau Yang keras ya. sudah mengikuti SNMPTN, apakah boleh mengikuti SPAN PTKIN juga? Kira-kira boleh nggak teman-teman? Nggak boleh, ada yang nggak boleh, ada yang boleh. Ya, silakan. Berarti nanti kelompok SPAN PTKN yang menyimpulkan kalau daftar apa tadi SNPN, SN apa? Kalau daftar apa? SNMPTN. SNBP. Namanya sekarang SNBP. Kalau udah daftar SNBP boleh nggak daftar SPAN PTKIN? Ada yang jawab boleh, ada yang jawab enggak. Yuk, kelompok SPAN PTKIN yang menyimpulkan boleh atau enggak? Boleh, selama diizinkan oleh sekolah. Boleh selama diizinkan dari sekolah. Jadi pendaftaran SNBP dan lain sebagainya tadi itu semuanya boleh. Kamu daftar jalurnya itu sampai 15 sampai 10 boleh. Sekolah mengizinkan dan sekolah sangat memfasilitasi itu. Tapi kalau sudah keterima di SNBP, secara otomatis sudah tidak boleh untuk mendaftar di jalur lain. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kelompok yang lain kita presentasinya minggu depan ya. Kita lanjutkan minggu depan lagi. Silakan untuk bisa dikembalikan lagi kursinya seperti semula. Atau mungkin menghadap sini dulu nggak apa-apa, ya. Yuk. Baik, jadi dari diskusi kita hari ini kira-kira ada yang mau memberikan kesimpulan, Nak? Apa yang sudah kita dapatkan dari hari ini? Apakah ini sangat bermakna untuk kalian atau tidak? Atau menambah pengetahuan kalian atau tidak? Silahkan bisa memberikan masukannya. Atau kesimpulan lah yang menyimpulkan bahwa hari ini kita belajar tentang apa aja. Yuk kakak silahkan bisa berdiri. Yang keras ya. Kesimpulan dari yang kita lihat hari ini adalah
kita lebih tahu bagaimana cara kita masuk dalam perkuliahan di dalam perkuliahan tersebut, tidak hanya cuma 1, 2 ataupun beberapa, tapi masih ada banyak cara lain yang masih belum dijelaskan. Tapi kan jadi ya kita menjadi lebih tahu dengan ada wadah buat kita tuh bisa masuk ke dalam perkuliahan tersebut lah. Oke, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Terima kasih, aplaus dulu buat Mas Kakak. Ya. Jadi dari hasil diskusi kita pada pagi hari ini luar biasa sekali, kalian pada istilahnya kreatif untuk memakai Canva, bisa mempresentasikan dengan baik, bisa mencari informasi-informasi dengan baik. Jadi nanti selanjutnya kalian bisa berdiskusi seperti ini lagi, dan kalian bisa menambah informasi yang kalian inginkan untuk kalian dapatkan, begitu ya. Nah, tadi kesimpulan sudah disampaikan Mas Kakak bahwa dengan adanya diskusi seperti ini, tadi beberapa teman menyampaikan pendapatnya tentang jalur masuk perguruan tinggi, itu sangat membantu kalian juga untuk nanti persiapan, istilahnya persiapan untuk bisa mendaftarkan di jalur masuk perguruan tinggi tersebut, begitu ya. Jadi ini sangat bermakna, dan nanti kalian bisa menerapkannya ini nanti ketika kalian mau mendaftar. Oh, ternyata itu harus nilainya berapa persyaratannya, terus rapotnya itu harus semester berapa, itu juga kalian sudah mengetahui dari sekarang, begitu ya. Nah, sebelum kita masuk pada sesi akhir ini, Bu April membagikan ini ya nak, kertas namanya lembar kerja. Jadi Bu April pengen tahu pemahaman kalian terkait dengan materi kita pada pagi hari ini, dan ada evaluasi hasil. Nanti Bu April bagikan, nanti Bu April ini kasihkan ketua kelasnya, nanti ketua kelasnya membagikan, nanti pas jam istirahat silahkan nanti dikumpulkan di meja Bu April. Gitu ya Mas Vano, ini tak serahkan ke Mas Vano, nanti dibagikan ke teman-teman semuanya, begitu. Nah, kita mau sampai ke penghujung. Tadi kita kesepakatannya 45 menit ya. Jadi pelajaran BK ini 45 menit. Jadi ini kayaknya sudah lebih dari 45 menit. Jadi kira-kira materi layanan pada pagi hari ini sangat bermanfaat buat kalian atau enggak, Nak? Sangat bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu April juga sangat senang sekali bahwa kalian hari ini sangat aktif dan kalian bisa diajak untuk berdiskusi bersama dan sharing tentang pengetahuan baru pada pagi hari ini. Jadi Bu April ucapkan terima kasih. Jadi nanti kita untuk pertemuan berikutnya kita membahas jalur masuk perguruan tinggi yang lain selain yang 8 tadi, begitu ya. Dan nanti akan Bu April berikan materi-materi yang lainnya juga, begitu ya. Mungkin ada pertanyaan dulu sampai sini terkait dengan diskusi kita hari ini. Tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada karena waktunya juga sudah habis, Bu April akhiri. Terima kasih atas perhatian kalian, atas kerjasama kalian pada pagi hari ini. Bu April akhiri. Sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kalian kita sudah memulai dengan berdoa, maka diakhiri pun juga dengan berdoa. Kali ini Bu April yang memimpin. Silakan bisa diam sebentar, kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anakku semuanya, semangat selalu untuk kedepannya. Semoga kalian dipermudah semuanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bu April akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.